Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Hermawan, NPM 2106144. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghilangan rekursif kiri. Dalam banyak penerapan tata bahasa, rekursif kiri tak diinginkan untuk menghindari penurunan yang bisa mengakibatkan looping. Cara menghilangkan sifat rekursif kiri dari aturan produksi itu seperti pada bagian di bawah ini. Jika tidak memiliki rekursif kiri, maka tidak perlu diproses, tapi jika memiliki rekursif query maka harus diproses dulu dengan cara melakukan penggantian lalu munculkan aturan produksi baru dan simbol variabel baru. Kita langsung saja ke tahapan penghilangan rekursif query, yaitu yang pertama tahapannya yaitu pisahkan aturan produksi yang rekursif query dan yang tidak. Aturan produksi yang rekursif query diberi simbol alpha n setelah variabel a menghasilkan a alpha 1, A alpha 2, A alpha 3 sampai ke A alpha N. Aturan produksi yang tidak rekursif kiri termasuk produksi kosong diberi simbol beta M. A menghasilkan beta 1, beta 2, beta 3 sampai ke beta M. Yang kedua, lakukan penggantian aturan produksi yang rekursif kiri menjadi sebagai berikut. A menghasilkan beta 1Z, beta 2Z sampai beta MZ, lalu diturunkan menjadi Z menghasilkan alpha 1, alpha 2, alpha 3 sampai ke alpha N. Lalu diturunkan menjadi Z menghasilkan alpha 1Z, alpha 2Z, alpha 3Z sampai alpha NZ. Langkah ketiga itu hasil akhir berupa aturan produksi pengganti ditambah dengan aturan produksi semula yang tidak rekursif. Kita langsung saja ke contohnya. Jika ada tata bahasa bebas konteks, S menghasilkan SDC, SEH, DB, SBH, IFG, A menghasilkan ABA, BAD, AB, B menghasilkan BA, JFC, SAB. Jawabannya yaitu pertama-tama kita lakukan pemisahan aturan produksinya. Aturan produksi yang rekursif kirinya itu adalah S menghasilkan SDC, SEH, DBH, A menghasilkan ABA, AB, B menghasilkan BEB, JFC, SAB. Hasil penentuan alfanya yaitu yang bagian S, alfa 1-nya DC, alfa 2-nya EH, alfa 3 BH. Yang bagian A yaitu alfa 1-nya BA, alfa 2-nya B. Yang B, alfa 1-nya BA, alfa 2 FC, alfa 3 AB. Lalu aturan produksi yang tidak rekursif kiri, S menghasilkan DB, EFG, A menghasilkan BAD. Hasil penentuan betanya yaitu yang bagian S beta 1-nya DB, beta 2-nya IFG. Yang bagian A beta 1-nya BAD. Langkah kedua yaitu kita lakukan penggantian aturan produksi yang rekursif kiri. Lalu yang bagian S, kita bagian S dulu. S menghasilkan SDC, SEH, DBH digantikan oleh S menghasilkan DB, Z1, EFG, Z1, lalu diturunkan Z1 menghasilkan DC, EH, BH. Lalu diturunkan lagi menjadi Z1, DC, Z1, EH, Z1, BH, Z1. Lalu ke bagian A-nya, A menghasilkan ABA atau AB digantikan oleh A menghasilkan BAD, Z2, Z2 menghasilkan BA atau B. Lalu diturunkan lagi Z2 menghasilkan BA, Z2 atau B, Z2. Lalu yang bagian B-nya, B menghasilkan BA, JFC, SAB digantikan oleh Z3, BA, FC. Kita langsung saja turunkan menjadi Z3-nya yaitu BA, FC, AB, lalu diturunkan lagi menjadi BA, Z3, FC, Z3, AB, Z3. Jadi hasil akhir setelah penghilangan rekursif kiri adalah S menghasilkan DB, IFG, A menghasilkan BAD, S menghasilkan DB, Z1, atau IFG Z1, Z1 menghasilkan DC, EH, BH, Z1 menghasilkan DC, Z1, EH, Z1, BH, Z1, A menghasilkan BAD, Z2, Z2 menghasilkan BA atau B, Z2 menghasilkan BA, Z2 atau B, Z2, Z3 menghasilkan BA, FC, AB, Z3 menghasilkan BA, Z3, FC, Z3, AB, Z3. Lalu contoh yang kedua yaitu jika tata bahasa bebas konteksnya itu S menghasilkan SAB atau ASC, D atau DD atau FF atau SBD. Langkah pertama yaitu kita lakukan pemisahan dulu aturan produksi yang rekursif kiri, yaitu S menghasilkan SAB atau SBD. Lalu alfanya, bagian alfa 1-nya itu AB, alfa 2 BD.
Lalu aturan produksi yang tidak rekursif kiri yaitu S menghasilkan ASC, DD, FF. Hasil penentuan betanya yaitu beta 1-nya ASC, beta 2-nya DD, beta 3-nya FF. Kedua, kita lakukan penggantian aturan produksi yang rekursif kiri. Yang bagian S-nya yaitu S menghasilkan SAB, SBD digantikan oleh S menghasilkan ASC Z1, DD Z1, FF Z1. Lalu Z1-nya menghasilkan AB atau BD. Lalu Z1-nya diturunkan lagi menjadi AB Z1, BD Z1. Lalu hasil akhir setelah penghilangan rekursif adalah S menghasilkan ASC atau DD atau FF. S menghasilkan ASC Z1 atau DD Z1 atau FF Z1. Z1 menghasilkan AB atau BD. Z1 menghasilkan AB Z1 atau BD Z1. Kita contoh ketiganya yaitu jika tata bahasa bebas konteksnya itu S menghasilkan SAB, SB, CA. A menghasilkan AA, A, BD. Pertama-tama kita lakukan pemisahan aturan produksi yang rekursif kiri yaitu S menghasilkan SAB, SB, A menghasilkan AA. Aturan produksi yang tidak rekursif kiri yaitu S menghasilkan CA, A menghasilkan A atau BD. Kita lakukan penggantian untuk aturan produksi yang rekursif kiri untuk yang memiliki simbol ruas kiri S yaitu Z1 menghasilkan AB atau B lalu diturunkan menjadi Z1 menghasilkan AB Z1, B Z1. Kita lakukan penggantian untuk aturan produksi yang rekursif kiri untuk yang memiliki simbol ruas kiri A. Z2 menghasilkan A, Z2 menghasilkan A Z2. Untuk aturan produksi yang tidak rekursif diubah menjadi S menghasilkan C AZ1, lalu A menghasilkan AZ2, BD Z2. Jadi hasil akhir setelah penghilangan rekursif kiri adalah S menghasilkan CA, A menghasilkan A atau BD, S menghasilkan CA Z1, Z1 menghasilkan AB atau B, Z1 menghasilkan AB Z1 atau B Z1, A menghasilkan A Z2 atau BD Z2, Z2 menghasilkan A, Z2 menghasilkan A Z2. Lalu contoh keempat yaitu jika tata bahasa bebas konteksnya itu A menghasilkan AA atau ABC. Pertama kita pisahkan dulu produksi yang rekursif kirinya yaitu A menghasilkan AA. Produksi yang rekursif yang tidak rekursif kirinya itu A menghasilkan ABC. Produksi A-nya yaitu alfa 1-nya A, lalu beta 1-nya ABC. Kita ubah produksi A menghasilkan AA atau ABC menjadi A menghasilkan ABC Z1, lalu Z1 menghasilkan A diturunkan menjadi Z1 menghasilkan A Z1. Jadi hasil akhirnya yaitu A menghasilkan ABC Z1, Z1 menghasilkan A atau A Z1. Lalu contoh kelima yaitu S menghasilkan SA, AAC, C kosong. A menghasilkan AB atau BA. Pertama-tama kita lakukan pemisahan aturan produksi yang rekursif kiri. S menghasilkan SA, A menghasilkan AB. Aturan produksi yang tidak rekursif kiri, S menghasilkan AAC, C kosong, A menghasilkan BA. Kita lakukan penggantian produksi. Kita lakukan penggantian aturan produksi yang rekursif kiri untuk yang memiliki simbol ruas kiri S. Z1 menghasilkan A, Z1 menghasilkan A Z1. Lalu kita lakukan penggantian aturan produksi yang rekursif kiri untuk yang memiliki simbol ruas kiri A. Z2 menghasilkan B, turunkan menjadi Z2 menghasilkan B Z2. Untuk aturan produksi yang tidak rekursif kiri diubah menjadi S menghasilkan A C Z1, C Z1 dan Z1. Lalu yang A menghasilkan BA Z2. Jadi hasil akhir setelah penghilangan rekursif kiri adalah S menghasilkan AAC, C kosong, S menghasilkan AAC Z1, C Z1 dan Z1. A menghasilkan BA, A menghasilkan B Z2, Z1 menghasilkan A, Z1 menghasilkan A Z1, Z2 menghasilkan B, Z2 menghasilkan B Z2. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.